umum kebanyakan orang menganggap bahwa gereja itu adalah sebuah gedung yang bermenara tinggi yang memakai lambang salib di atasnya. Itu pandangan umum kebanyakan orang menganggapnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, arti yang sesungguhnya dari sebuah gereja atau jemaat Tuhan adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini berdasarkan pandangan Alkitab. Arti gereja adalah himpunan umat Tuhan. Jadi gereja itu bukan sebuah gedung. Jadi mindset kita harus kita ubah sekarang. Gereja adalah himpunan umat Tuhan. Gereja adalah himpunan umat Tuhan. Iya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini menjadi pergumulan kita bersama-sama. Ini sound sistemnya untuk perlu di-upgrade Bapak Ibu, karena ini semuanya rakitan sendiri, bukan build upan dari pabrik. Jadi banyak kesalahan teknis di sana. Oke, kita fokus kembali. Bapak Ibu, tadi pandangan umum mengatakan bahwa gereja itu adalah sebuah gedung yang bermenara tinggi di mana di atasnya ada salib. Sedangkan menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, arti gereja adalah himpunan umat Tuhan. Jadi secara universal, secara umum ini, secara global, himpunan umat Tuhan ini adalah semua orang yang percaya yang ada di seluruh muka bumi. Kalau secara lokal, itu adalah himpunan dari semua orang percaya yang ada di wilayah tertentu. Termasuk saudara yang ada di tempat ini. Saudara adalah gereja. Jadi gereja bukanlah sebuah gedung, tapi gereja atau jemaat adalah kumpulan dari semua orang yang percaya yang ada di wilayah tertentu. Termasuk saya dan saudara ada di tempat ini. Saudara disebut dengan gereja. Jadi gereja adalah saudara. Bisa nangkap Bapak Ibu? Jadi kalau bilang gereja itu bukan sebuah gedung. Ini hanya gedung gereja, gedung jemaat, gedung tempat persekutuan kita untuk berbakti. Jadi secara Alkitab, pandangan Alkitab, gereja, yang disebut gereja adalah pribadi saudara dan saya. Oke. Di dalam terjemahan bahasa aslinya, gereja atau jemaat ini berasal dari kata eklesia. Dari dua kata, ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo itu artinya dipanggil. Jadi arti gereja atau eklesia atau jemaat adalah yang dipanggil keluar. Yang dipanggil keluar dari apa Bapak Ibu? Saya catat di depan. Jadi gereja adalah himpunan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib dengan suatu tugas mulia. Jadi jemaat, gereja adalah himpunan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan. Dari kegelapan apa Bapak Ibu? Kegelapan perhambaan dosa, kehidupan yang Bapak Ibu jauh dari Tuhan, kehidupan Bapak Ibu yang tidak mengenal Tuhan, menuju kepada terang Allah yang ajaib dengan suatu tugas yang mulia. Tugas yang mulianya apa itu Bapak Ibu? Saya akan jelaskan di belakang. Nah, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Perhatikan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bapak Ibu, di awal ayat ini mengatakan karena itu buanglah. Berarti ini perintah Bapak Ibu ya. Buanglah segala apa? Kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala kedengkian, segala fitnah. Itu harus kita buang. Kenapa harus kita buang? Tadi dikatakan bahwa kita dipanggil
keluar. Dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Jadi hidup kita ada dalam kegelapan, hidup dalam kejahatan, hidup di dalam tipu muslihat, hidup dalam kedengkian, hidup dalam kemunafikan. Itu harus kita buang. Buanglah. Berarti kehidupan kita, manusia lama kita itu harus kita buang. Itu hidup dalam kegelapan, hidup di dalam dosa. Nah, kejahatan itu apa Bapak Ibu? Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Apapun itu. Jadi kejahatan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Itu harus kita buang. Apa itu tipu muslihat? Tipu muslihat adalah penipuan melalui perkataan. Banyak orang yang melakukan kejahatan tipu muslihat. Mereka menipu melalui perkataan. Mereka berusaha menghasut untuk membuat atau mengajak orang untuk berbuat jahat. Jadi tipu muslihat adalah penipuan melalui perkataan. Itu harus kita buang. Itu manusia lama Bapak Ibu. Yang ketiga, kemunafikan. Kemunafikan adalah antara perkataan dengan perbuatan tidak sinkron. Jadi kemunafikan adalah antara perkataan dan perbuatan tidak sinkron, tidak sama. Atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Berpura-pura melakukan hal yang benar, padahal hatinya tidak mengatakan tidak. Itu namanya kemunafikan. Itu harus kita buang. Yang keempat, kedengkian. Yang merasa gusar dengan kebaikan orang lain, yang merasa gusar dengan kesejahteraan orang lain, yang merasa gusar dengan keberhasilan orang lain. Itu namanya dengki atau bahasa lainnya iri hati. Itu harus kita buang. Itu adalah manusia-manusia lama yang harus kita buang. Itu ada di dalam kegelapan. Yang kelima, fitnah. Fitnah itu berbicara jahat tentang orang lain. Itu juga harus kita buang. Itu hidup di dalam kegelapan. Itu kita manusia lama sudah kita buang. Tadi dikatakan bahwa jemaat gereja adalah yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi kelima hal ini adalah kedagingan. Harus kita buang. Sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang sudah ada di dalam Kristus, yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat ke-24 berkata seperti ini. Barang siapa menjadi milik Kristus. Perhatikan, setiap orang yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, segala tipu muslihat, kedengkian, segala fitnah. Itu harus kita buang. Kita harus menyalibkan daging kita. Kita adalah milik Kristus. Galatia dengan Roma hampir sama mengatakan seperti ini. Karena keinginan daging adalah maut. Hati-hati Bapak Ibu ya. Keinginan daging. Manusia-manusia lama kita harus kita tinggalkan. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ketika kita sudah menjadi milik Kristus, sudah bersatu dengan Kristus, keinginan daging itu adalah maut, harus kita tinggalkan. Keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan sudah menjadi milik Kristus. Saya dan saudara gereja Tuhan, saya dan saudara jemaat Tuhan, dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Kembali lagi dalam 1 Petrus tadi pasal kedua, sekarang ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh beroleh keselamatan. Bapak Ibu, ciri khas dari bayi itu apa Bapak Ibu? Dia selalu haus akan ASI. Ini bayi. Dia selalu haus akan ASI. Dia selalu rindu akan sumber kehidupannya, yaitu air ASI. Sama seperti kita. Kita yang sudah menjadi milik Kristus, kita harus seperti seorang bayi yang selalu rindu akan sumber kehidupan. Kita selalu rindu akan sumber kehidupan, yaitu Yesus itu sendiri. Kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, supaya kamu bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya, siapa itu? Kepada Yesus, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh orang, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan, mereka tidak peduli dengan Yesus, mereka tidak peduli tentang keselamatan, mereka membuang batu itu, batu yang hidup itu. Tetapi kita yang sudah mengenal Dia, kita menjadi milik Kristus, kita sudah beroleh keselamatan. Artinya saya dan saudara juga dihormati di hadirat Allah, karena saudara adalah anak-anak Allah. Poin yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Perhatikan. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani, bukan persembahan jasmani, tetapi persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6. Dan setiap kita juga seperti tiang-tiang dan kayu-kayu lain yang Allah pakai untuk membangun rumahnya, sampai kita menjadi tempat tinggal roh Allah sendiri. Perhatikan. Ini saya ambil di ayat kelima, itu dari terjemahan sederhana Indonesia. Tadi dari terjemahan baru, ini dari terjemahan sederhana Indonesia seperti ini Bapak Ibu. Dan di dalam rumahnya itu kita menjadi imam-imam yang apa Bapak Ibu? Melayani Allah. Tugas kita sebagai imam adalah untuk membawa persembahan-persembahan rohani kepadanya. Jadi yang disebut imam adalah gereja. Yang disebut imam adalah jemaat. Yang disebut imam adalah saya dan saudara. Setiap orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai imam-imam kudus, yang Allah terima karena kita sudah bersatu dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita belajar bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, bahwa status kita sebagai orang yang percaya mengalami perubahan. Ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuri yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bagaimana Allah sudah menempatkan di Sion sebuah batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Karena apa? Dia adalah pembela kita. Ayat ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Artinya Yesus bagi orang lain tidak berguna. Yesus, Tuhan yang memberikan keselamatan,
bagi mereka yang tidak percaya seolah-olah sebagai batu yang tidak berguna. Karena mereka belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Tapi bersyukurlah saya dan saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara menjadi orang-orang yang terpilih. Saudara menjadi imam-imam yang kudus. Ayat yang ke-8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat ke-9, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan, status saudara sekarang mengalami perubahan. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Ayat ke-10, kamu, perhatikan, yang dahulu bukan umat Allah. Dahulu saudara bukan umat Allah. Dahulu saudara bukan umat pilihan Allah. Dahulu saudara bukan umat yang kudus. Dahulu saudara bukan imamat yang rajani. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, yang dahulu hidup di dalam dosa, yang dahulu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Bukankah ini kabar baik Bapak Ibu? Dahulu saudara hidup dalam dosa, dahulu saudara hidup dalam kegelapan, tapi sekarang saudara mengalami perubahan status. Jadi ketika saudara menjadi umat Tuhan, gak semena-mena, gak biasa-biasa saja Bapak Ibu. Karena apa? Ada status yang mengalami perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita bahas satu persatu. Apa status itu? Di dalam terjemahan sederhana Indonesia seperti ini Bapak Ibu. Dari ayat yang ke-9 tadi dikatakan seperti ini. Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umat yang istimewa, bangsa yang suci, dan imam-imam yang melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semua hal itu Allah perbuat bagi kita supaya kita mengabarkan hal-hal yang luar biasa yang sudah dilakukannya, khususnya ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang luar biasa. Ayat ke-10. Jadi kitalah yang dimaksudkan oleh ayat firman Allah yang tertulis. Dulu kalian bukan milik Allah, tetapi sekarang kalian, saya dan saudara, sudah menjadi miliknya yang istimewa. Dulu Allah tidak mengasihani kalian, tetapi sekarang kalian sudah menjadi orang-orang yang Dia kasihani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari status yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sekarang apa artinya status Bapak Ibu? Status itu keadaan atau kedudukan seseorang dalam lingkungan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, status adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam lingkungan masyarakat. Kita, status kita adalah warga kerajaan surga. Di bumi ini kita sebagai warga negara Indonesia status kita. Tetapi dalam Alkitab, dalam firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya dan saudara adalah warga kerajaan surga. Berarti cara hidup kita, pola pikir kita, perkataan kita harus sama dengan kerajaan surga. Kejahatan, kedengkian, fitnah, iri hati harus kita buang. Sebagai status kerajaan surga, segala kedagingan kita harus salibkan. Susah enggak? Susah. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu mengerjakannya. Oke, kita akan bahas satu persatu seperti ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu kan lebih paham. Status yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara ketika sudah menjadi milik Kristus, ketika sudah bersatu dengan Kristus,
ketika sudah menjadi anak-anak Allah, orang-orang yang percaya, ada 4 status yang Tuhan berikan berdasarkan konteks dari 1 Petrus pasal 2 yang kita baca tadi. Yang pertama, bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu bangsa yang terpilih, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, ketika saya berkhotbah, ini kebiasaan saya Bapak Ibu. Saya berubah satu ayat ini saya jabarkan. Saya perinci, baik kalau ada dari ayat aslinya, saya bukakan maksud dan artinya supaya Bapak Ibu paham. Jadi ketika saya berkhotbah satu ayat ini nggak melenceng ke ayat kemana-mana, ya, tetap di ayat ini aja. Mungkin ayat lain sebagai pendukung saja. Oke Bapak Ibu ya. Ini gaya khotbah saya supaya Bapak Ibu bisa pahami. Oke. Wah pakai bahasa Yunani gaya lu. Enggak Bapak Ibu, enggak. Supaya apa? Karena dengan bahasa aslinya kita akan lebih mengerti. Oh iya, itu Bapak Ibu. Jadi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, saya diberkati, saya lebih dulu diberkati Bapak Ibu. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu juga diberkati. Oke? Nah, kita masuk sekarang. Bangsa yang terpilih. Dari kata bangsa ini dalam teks bahasa aslinya itu menggunakan kata genos. Genos itu generasi. Genos itu keturunan. Jadi saudara, generasi saudara itu adalah generasi yang terpilih. Keturunan yang terpilih. Terpilih menggunakan kata eklektos yang artinya istimewa. Beda kan Bapak Ibu di dalam terjemahan Indonesianya, artinya beda ya. Tapi itu lebih melengkapi kita. Jadi eklektos itu adalah yang utama. Jadi garis besarnya adalah bangsa yang terpilih ini adalah generasi-generasi saudara, keturunan-keturunan saudara itu istimewa. Itu yang utama. Kita sudah dipilih Allah untuk menjadi umat yang istimewa, umat yang utama, umat yang terpilih, bangsa yang terpilih. Jadi bangsa di sini bukan berarti bangsa Indonesia, enggak Bapak Ibu ya, enggak. Kalau kita tinggal di bumi ini kita sebagai bangsa Indonesia. Firman Tuhan berkata, kita adalah generasi yang terpilih, umat yang istimewa, yang sudah dipilih oleh Allah. Nah, dari sini tujuan Allah memberi status sebagai bangsa yang terpilih adalah agar kita diselamatkan, agar kita menjadi serupa dengan Dia, agar kita pergi dan menghasilkan buah, agar kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya, supaya kita taat kepada Allah. Status kita menjadi bangsa yang terpilih adalah membuat kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita menjadi orang-orang yang sudah dikuduskan. Sudah berarti apa Bapak Ibu? Sudah dikerjakan ya. Kata-kata sudah, telah berarti sudah Allah kerjakan. Matius 22:14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu paham dengan ayat ini? Banyak mereka yang dipanggil loh. Tapi dengan proses kehidupan sedikit yang dipilih. Banyak orang-orang yang undur. Banyak orang-orang yang murtad. Kita, saya dan saudara adalah bangsa-bangsa yang terpilih. Yang kedua, status yang kedua adalah imamat yang rajani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, istilah imamat yang rajani menunjuk kepada fungsi imam. Tadi di awal dikatakan adalah saudara adalah imam-imam yang kudus. Ditegaskan di sini lagi, imamat yang rajani. Maksudnya apa Bapak Ibu? Pada waktu dulu seorang imam di dalam perjanjian lama, seorang imam ini berfungsi sebagai jembatan antara manusia dengan Allah. Jadi kalau manusia ingin bertemu dengan Allah harus melalui imam. Imam ini juga dipilih Bapak Ibu, tidak sembarang semua imam menjadi jembatan pengantara antara manusia dengan Allah. Itu dulu Bapak Ibu. Jadi kalau imam tidak hidup dalam kekudusan akan mati kalau masuk dalam ruang maha kudus. Kita
di dalam perjanjian baru, saudara dan saya disebut dengan imam-imam yang kudus. Tidak perlu perantara lagi Bapak Ibu. Ketika saudara datang kepada Tuhan langsung memanggil dia Aba, ya Bapa. Tetapi dalam konteks ini saudara imamat yang rajani, berfungsi sebagai imam. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saudara menjadi jembatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, membawa nama Yesus, mengenalkan nama Yesus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Mereka yang dalam kegelapan juga menerima terang yang ajaib seperti saudara saat ini. Itu fungsi imam Bapak Ibu. Jadi saya dan saudara harus berfungsi sebagai seorang imam. Sebagai jembatan antara orang yang belum percaya untuk mengenalkan kepada dia Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sebagaimana kita semua memiliki kedudukan yang sama, kita pun memiliki tugas dan panggilan yang sama di dalam Tuhan. Sebagai imam kita bertugas untuk membawa orang-orang di sekeliling kita mengenal Allah. Kita harus menjalankan peran kita sebagai imamat yang rajani. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, dalam pekerjaan saudara, di dalam kantor saudara, di dalam usaha saudara, saudara adalah seorang imam. Yang utama imam bagi diri sendiri. Bagaimana saudara bisa menuntun saudara sendiri hidup dalam kekudusan, hidup dalam hormat kepada Tuhan, hidup di dalam ketentraman, hidup di dalam damai sejahtera. Saudaralah imam bagi keluarga saudara. Bagaimana istri, anak-anak saudara merasa nyaman dengan saudara. Saudara bisa membawa istri, suami, anak-anak untuk lebih melekat, mendekat kepada Tuhan. Itu fungsi imam dalam kehidupan keluarga saudara. Secara umum saudara menjadi perantara, jembatan antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara adalah imamat yang rajani. Sebagai raja, karena kita memiliki raja di atas segala raja. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Status kita bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Nah Bapak Ibu, bangsa yang terpilih tadi di dalam teks bahasa aslinya itu menggunakan kata apa tadi Bapak Ibu? Genos. Kalau di sini menggunakan kata etnos. Sama-sama menggunakan kata bangsa, tapi dalam teks terjemahan aslinya beda arti. Nah, saya sukanya di sini Bapak Ibu. Jadi bangsa yang kudus dimaksud dalam bangsa yang kudus ini bukan bangsa Yahudi Bapak Ibu, tapi saya dan saudara. Kudus di sini menggunakan kata hagios. Hagios itu dikhususkan atau dipisahkan. Tadi bangsa yang terpilih, generasi yang terpilih, keturunan yang terpilih. Saya panggil satu persatu. Sahkan. Bangsa di sini bukan berbicara seperti bangsa Indonesia, enggak. Bukan bangsa Yahudi, bukan, enggak. Tapi bangsa setiap pribadi ini yang disebut dengan bangsa. Kudus, hagios, dikhususkan, dipisahkan seperti ini Bapak Ibu. Mereka berada di dalam dunia, mereka tinggal di dalam bumi. Karena mereka masih hidup Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, tidak di bumi lagi, tapi di sorga. Diberikan panjang umur buat mereka. Bapak Ibu, hagios itu seperti ini. Dikhususkan, mereka hidup dalam dunia, mereka hidup bersama teman-temannya. Ketika mereka sudah percaya kepada Yesus, mereka dipisahkan. Satu, dipisahkan, menjadi satu, dipisahkan, menjadi satu. Kehidupan mereka tetap ada dalam dunia. Tetapi mereka dikhususkan. Mereka disebut dengan gereja. Mereka disebut dengan jemaat. Spesial, bangsa yang kudus. Dipilih Tuhan untuk apa? Menjadi bangsa yang dikhususkan untuk
pekerjaan khusus, tugas mulia yang tadi. Supaya apa? Mereka menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka tidak dengki, mereka tidak berbuat jahat, mereka diberkati Tuhan, mereka disempurnakan oleh Tuhan, mereka hidup mereka diperbarui terus, dan mereka menjadi garam dan terang. Menjadi teladan sebuah bangsa yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Itu namanya hagios, dikhususkan. Dalam keadaan terpisah dengan dunia. Tetapi kita harus berbaur dengan dunia. Supaya apa? Melakukan tugas yang mulia. Menjadi teladan kehidupan mereka. Pasti berbeda anak-anak Tuhan itu. Pasti berbeda. Kenapa? Sesuai dengan firman Tuhan. Mereka adalah bangsa yang terpilih. Imamatnya rajani. Bangsa yang kudus. Terima kasih sayang. Oke, diberkati Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, dari hal ini kita mengerti bahwa salah satu tujuan panggilan dari pilihan Allah bagi kita adalah menjadikan kita orang-orang kudus. Kudus di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata kadosi. Kadosi itu keadaan terpisah, dikhususkan untuk pekerjaan khusus. Jadi tugas kita, tanggung jawab kita adalah melakukan apa yang kudus, menjauhkan diri kita dari segala kejahatan, tidak mencemari hidup kita dengan dosa-dosa, tidak mencemari kehidupan kita dengan perilaku-perilaku yang melanggar firman Tuhan. Kita harus menjadi teladan bagi dunia. Jadi anak-anak Tuhan, gereja, jemaat harus menjadi teladan. Itu pelaku-pelaku firman Tuhan Bapak Ibu. Yang keempat, kita disebut sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan saudara, saya dan saudara sudah punya Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Saudara adalah milik Allah, saudara milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Jadi saya dan saudara sudah menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang, dan saudara menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksud dari kepunyaan Allah sendiri Bapak Ibu? Di dalam terjemahan aslinya menggunakan kata peripoiesis. Apa Bapak Ibu? Sis gitu pokoknya, sis. Artinya seperti ini Bapak Ibu ya. Peripoiesis itu artinya gereja, jemaat Tuhan adalah umat yang mendatangkan keuntungan, atau saya terjemahkan, saudara harus menjadi berkat bagi bangsa lain. Saudara menjadi berkat bagi orang lain. Saudara bisa menjadi contoh bagi orang lain. Melalui kehidupan saudara, saudara berfungsi sebagai imam. Oh, lihat orang Kristen, baik-baik ya. Wih, orang Kristen bermurah hati. Orang Kristen suka menolong. Berjemaat di mana? Berjemaat di JKI Keluarga Allah. Aku ikut ya, besok minggu ibadah. Itu berfungsi sebagai imam Bapak Ibu. Membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Bukan mengkristenkan, tapi membawa mereka datang kepada Tuhan. Karena agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, status kita adalah warga negara kerajaan Allah, adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Di dalam perjanjian lama, umat kepunyaan Allah ini bangsa Israel Bapak Ibu. Tetapi kita yang hidup dalam perjanjian baru, hidup dalam kasih karunia Allah, saudara juga umat kepunyaan Allah. Milik Allah sendiri. Sebutan milik kepunyaan Allah diberikan oleh Allah kepada kita
Karena Yesus Kristus telah menebus kita dan menjadikan kita milik Allah. Selain itu, Roh Kudus yang ditempatkan Allah dalam hidup kita, itulah yang menjadikan kita milik Allah. Jadi ketika seseorang percaya kepada Yesus, Roh Allah tinggal dalam kehidupan saudara. Karena Allah itu milik Allah, berarti saudara juga miliknya Allah. Bukankah ini kabar baik Bapak Ibu? Ada 4 status yang saudara miliki sekarang sebagai orang yang percaya. Masa Bapak Ibu akan menjadi orang yang biasa? Jangan Bapak Ibu. Kita harus menjadi berbeda dengan kehidupan dunia ini. Perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, jangan sama dengan orang dunia Bapak Ibu. Harus berbeda. Kita harus berbeda. Kita jadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita harus berbeda Bapak Ibu. Karena status kita berbeda. Masa cara hidup kita sama dengan dunia Bapak Ibu? Si A melakukan kejahatan, ikut-ikutan. Merusak bait Allah, saudara ikut-ikutan. Bukankah bait Allah adalah tubuh Anda sendiri? Di mana Allah bersemayam, Allah tinggal dalam kehidupan saudara. Jangan rusak bait Allah. Jangan rusak rumah Allah yang ada dalam kehidupan saudara. Saudara sudah dikhususkan loh. Saudara sudah dibedakan, dipisahkan dari dunia ini. Kehidupan saudara harus dari demi hari harus menjadi teladan, harus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itulah firman Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Tujuan Allah memanggil saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, mengabarkan hal-hal yang luar biasa yang sudah dilakukannya. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kehidupan kita harus memasurkan segala kebaikan Tuhan. Hidup kita jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Perkataan kita jangan sampai menjadi batu sandungan orang lain. Perbuatan kita jangan sampai menjadi batu sandungan orang lain, sehingga mereka bisa menghujat nama Tuhan. Tapi saudara saya sudah dibuat berbeda. Saudara menjadi bangsa yang istimewa, bangsa yang sudah dipisahkan dari kehidupan dunia, sebagai imam, sebagai jembatan untuk saudara memuliakan nama Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sini Bapak Ibu harus bisa pahami kita sebagai umat-umat pilihan Allah. Efesus pasal yang kedua ayat 10 berkata seperti ini. Karena kita ini apa Bapak Ibu? Buatan Allah loh. Saudara dan saya ini buatan Allah sendiri. Dari karya Allah sendiri. Masakan hidup kita dicemari dengan kehidupan dosa Bapak Ibu. Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Mengabarkan hal yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari keempat status ini kita belajar bagaimana kehidupan kita sebagai warga kerajaan surga harus berbeda. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan beberapa waktu firman Tuhan ini, mungkin beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, tapi ada beberapa hal yang membuat saya diberkati. Oh, saya masukkan ini. Saya mendapat sesuatu yang berbeda, saya masukkan lagi Bapak Ibu. Sehingga semakin lengkap dari hari ke hari. Saya diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ketika saya membaca, saya ulang-ulangi berulang-ulang kali Tuhan ini maksudnya apa? Berulang-ulang kali saya merasa Tuhan dahsyat luar biasa ya. Kita ini sudah menjadi milik Kristus loh. Kita ini sudah bersatu dengan Kristus. Kita ini sudah buatan Allah sendiri.
Bagaimana melalui kehidupan kita boleh membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk kita bawa percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini tujuan mulia, tugas mulia yang dibebankan kepada saya dan saudara. Saya dan saudara memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. Ini tugas kita sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu dari firman Tuhan pada pagi hari ini, tujuan Allah memanggil dan memilih kita adalah untuk membawa setiap orang yang belum percaya bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka juga memperoleh keselamatan seperti saudara rasakan hari ini. Jadi keselamatan yang saudara miliki sekarang itu harus saudara beritakan kepada mereka, supaya mereka juga bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kesimpulan yang kedua, persekutuan anak-anak Tuhan, tadi apa disebut dengan gereja atau jemaat Tuhan, adalah tangan-tangan Kristus. Saya dan saudara tangan-tangan Kristus untuk menjangkau dan melayani Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa dan untuk melayani Tuhan. Ini fungsi saya dan saudara, tugas saya dan saudara sama. Sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan adalah tangan-tangan Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk melayani Tuhan. Saya dan saudara harus semakin bertumbuh di tempat ini. Saya dan saudara harus semakin dahsyat di tempat ini. Karena apa? Saudara menjadi teladan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibebaskan. Sebagai ayat penutup, Bapak Ibu yang digaris bawahi, kata-kata kamulah ganti dengan aku. Sebagai bentuk deklarasi Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu ya dan amin buat saya dan saudara, yang memberi kekuatan, ada kuasa di dalam firman Tuhan ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil aku keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Aku yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya undang para pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Kita mengucap syukur pada Dia.